Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saputra, NIM 22650012 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-9 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, di mana materinya yaitu Project Quality Management or Big Idea. Memahami manfaat manajemen kualitas. Memahami proses dalam manajemen kualitas. Mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Nah, untuk definisinya, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guideline. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements, itu proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi, dan fitness for use, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. 3 proses manajemen kualitas. Pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. 2. Penjaminan kualitas. Menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. 3. Mengendalikan kualitas. Memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati, dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Nah, untuk gambaran umumnya dari Project Quality Management, sini ada Quality Planning, ada Perform Quality Assurance, dan Perform Quality Control. Untuk output proses perencanaan kualitas, rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjamin berkualitas apapun standar yang digunakan. Quality metric digunakan saat proses penjaminan kualitas yang mengendalikan kualitas. Contohnya reliability, failure rate, availability, dan sebagainya. Untuk output proses perencanaan kualitas, quality checklist, daftar hal-hal yang dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek seperti proses improvement plan, kualitas baseline, dan project management plan atau update. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Contoh benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis, dan sebagainya. Alat penjaminan kualitas. Requested changes, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek sehingga memberikan keuntungan lebih
banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan request changes, organisasional proses aset, dan update management plan merupakan output jaminan kualitas. Dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas, dan dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone atau produk akhir proyek. Untuk output utama pengendalian kualitas. Pertama, keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. 2. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. 3. Saran perbaikan aturan atau prosedur ataupun proses. Untuk alat pengendalian kualitas, ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Nah, untuk contoh Pareto diagram seperti ini. Statistical sampling merupakan metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size-nya misalnya 25 kali certainty faktor atau acceptable error pangkat 2. Nah, untuk certainty faktor yang sering digunakan contohnya seperti ini. Nah, untuk informasi dasar dari Six Sigma, target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau 1.000.000 peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitasnya biasanya menggunakan 5 fase pengembangan dan disebut damage. Nah, untuk damage terdapat define, mendefinisikan masalah atau peluang, proses, dan kebutuhan pelanggan. Kemudian measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Analis, membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan fishbone atau Ishikawa diagram. Improve, mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Kontrol, verifikasi kestabilan, peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Untuk keunikan dari Six Sigma seperti ini. Untuk examples of Six Sigma organization seperti ini. Six Sigma dan manajemen proyek. Joseph M. Juran stated that all improvement takes place project by project and in no other way. Proyek Six Sigma harus berfokus pada masalah kualitas proyek atau gap antara keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan. Sangat penting melakukan pemilihan proyek dengan hati-hati dan menerapkan kualitas yang lebih tinggi, di mana hal itu menjadi sangat bermakna. Setelah memilih proyek Six Sigma, konsep manajemen, tools, dan teknik yang ada dapat digunakan.
seperti membuat creating business case, project charters, schedules, budgets, dan ads. Six Sigma dan statistik. Six Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Untuk standar deviasi dan distribusi normal seperti ini. Untuk Six Sigma dan defective units seperti ini. Untuk tabel konversi Six Sigma, yield itu jumlah unit yang dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defect merupakan jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Mungkin yang diharapkan banyak unit yang dapat ditangani dengan baik kualitasnya. Ishikawa diagram, contohnya seperti ini. Contoh diagram kendali itu seperti ini. Testing atau pengujian banyak digunakan dalam proyek-proyek information technology. Banyak profesional information technology yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Untuk testing tasks in the software development life cycle. Contohnya itu seperti ini. Gantt chart for building testing into a systems development project plan. Contohnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja review materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.